Halo Sobat ADP, kita jumpa lagi. Video kali ini saya akan menanggapi pernyataan dari Amin Rais beserta para ulama atau tokoh-tokoh bangsa. Ya, jadi kemarin mereka mengambil sikap terkait dengan menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo sebagai Presiden periode 2019-2024. Jadi Amin Rais ini dengan beberapa tokoh ya, terdiri dari beberapa advokat, ulama, tokoh bangsa, serta aktivis nasional. Jadi mereka mengambil sikap atau pernyataan dengan tema besarnya itu 1 bulan jelang lengser, seret Jokowi dan dinasti politiknya ke dalam penjara. Jadi dari tema besar ini saya hanya menanggapi begini teman-teman. Pak Amin Rais ini ya, jadi sebelumnya teman-teman mungkin yang belum tahu, Pak Amin Rais ini memang adalah musuh bebuyutannya Pak Jokowi. Hingga saat ini, selama Pak Jokowi menjadi presiden, Pak Amin Rais ini adalah salah satu, kalau bisa dikatakan adalah musuh bebuyutan dari Pak Jokowi. Sebenarnya kalau saya melihat Pak Jokowi tidak terlalu ambil pusing dengan hal ini. Silakan, kalau setiap warga negara itu punya hak untuk melakukan atau memberikan masukan atau memberikan kritikan, itu silakan-silakan saja. Dan toh selama ini Pak Jokowi tidak mempermasalahkan itu. Nah, yang menjadi masalahnya itu adalah kritikan-kritikan yang tidak membangun, kritikan-kritikan tetapi menjurusnya itu ke personal, seperti Pak Amin Rais ini. Ya, tadi Pak Amin Rais menyatakan bahwa 1 bulan jelang lengsernya Pak Jokowi, silakan seret Pak Jokowi dan dinasti politiknya itu ke dalam penjara. Nah, ini yang aneh. Jadi ada 2 poin. Seret Pak Jokowi ke dalam penjara dan seret dinasti Pak Jokowi ke dalam penjara. Jadi ada 2 poin itu, teman-teman. Ini yang mau kita pertanyakan kepada Pak Amin Rais. Memangnya Pak Jokowi itu salahnya apa? Perbuatan pidana apakah yang telah dilakukan Pak Jokowi sehingga negara dalam hal ini penegak hukum perlu menyeret beliau ke dalam penjara? Ini pertanyaan mendasar ini. Jangan salah, Pak Amin Rais ini adalah salah satu mantan ketua MPR, ketua lembaga tinggi negara. Jadi pola pikirnya itu jangan sampai sebatas di situ. Kalau kita mau menjarakan seseorang atau negara mau menjarakan seseorang, harus dilihat dulu seseorang itu melakukan tindak pidana apa. Perbuatannya dilakukan itu melanggar pasal apa dalam KUHP? Apakah korupsi kah? Atau apa? Atau penyalahgunaan kewenangan? Nah, sampai saat ini kan tidak ada. Pak Jokowi kesehariannya bekerja sebagai presiden baik-baik saja, tidak ada isu terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan atau terkait dengan korupsi dan lain-lain, tidak ada. Sekarang apa yang menjadi persoalan dari Pak Amin Rais ini yang mendesak negara atau penegak hukum agar menyeret Pak Jokowi ke dalam penjara? Ya, jadi yang seharusnya kita seret ke dalam penjara itu Pak Amin Rais sendiri. Kenapa? Karena di tahun 2017 lalu Amin Rais ini terlibat dalam beberapa kasus korupsi. Ya, saya akan bacakan teman-teman, dan kemudian bisa kita buktikan ya bahwa Pak Amin Rais ini memang dulunya itu bermasalah, teman-teman. Oke, saya akan buktikan. Jadi ini sumber beritanya itu adalah BBC. Judulnya itu adalah Amin Rais akui terima uang dari Sutrisno Bachir. Jadi Amin Rais akui terima suap dari Sutrisno Bachir. Saya anggap hal yang wajar. Terima uang korupsi kok dibilang hal wajar? Ini bagaimana nih Amin Rais ini? Oke, kita bacakan. Mantan Ketua MPR Amin Rais mengaku telah menerima uang dari Sutrisno Bachir sebesar 600 juta rupiah. Tetapi dia mengaku tidak mengetahui asal-muasal uang tersebut. Amin Rais mengungkapkan hal itu dalam jumpa pers di kediamannya di Jakarta, menyusul keterangan yang terungkap di dalam persidangan kasus korupsi pengadaan alat kesehatan yang menyebut dirinya menerima uang terkait aliran dana dugaan korupsi tersebut. Jadi intinya teman-teman di berita ini, Amin Rais itu telah mengakui menerima uang 600 juta dan dia merasa bahwa itu wajar. Ini bagaimana ceritanya mantan ketua MPR loh ya yang memberikan statement seperti itu. Harusnya yang kita seret
ke dalam penjara, yaitu Amin Rais sendiri. Kan dia sudah mengakui kalau dia pernah menerima uang sebesar 600 juta dari dugaan kasus korupsi pengadaan alat kesehatan. Ini yang repot teman-teman. Ibaratnya itu maling yang maling ini. Suruh penegak hukum menyeret Pak Jokowi, padahal kita tidak tahu apa salahnya Pak Jokowi. Kalau dia ini jelas ini, perbuatannya itu jelas perbuatan pidana. Itu yang harus dipersoalkan. Harusnya ini dibuka lagi kasus ini, agar itu dia bisa dijebloskan ke dalam penjara. Terus kemudian terkait dengan dinasti politik. Tadi sempat disinggung terkait dengan dinasti politik. Sobat ADP sekalian, seperti yang di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan panjang lebar, bahwa di negara Indonesia, negara demokrasi, itu tidak mengenal yang namanya dinasti politik. Dinasti kepemimpinan atau dinasti politik itu adanya itu adalah negara-negara yang menganut sistem kerajaan. Jadi raja itu bisa mewariskan kepemimpinannya kepada anak-anaknya atau kepada keturunannya. Itu yang disebut dengan dinasti kepemimpinan atau dinasti politik. Kalau di negara Indonesia, ya, yang menganut sistem demokrasi, itu tidak dikenal yang namanya dinasti politik. Kenapa? Karena untuk menjadi pejabat negara atau untuk menjadi presiden, katakan, itu dipilih langsung oleh rakyat. Rakyat sendiri yang menentukan. Begitu, jadi tidak ada yang namanya dinasti politik. Kalau kita mengikuti pola pikirnya Pak Amin Rais, ya, sekarang kita buka. Kalau anaknya Pak Jokowi kan bisa menjadi wakil presiden, itu kan karena rakyat yang memilih. Ya, sekarang pertanyaannya, bedanya dengan Pak Amin Rais itu apa? Yang mana Pak Amin Rais ini adalah pendiri dari Partai Umat. Kalian tahu teman-teman, siapa ketua Partai Umat? Itu adalah menantu dari Amin Rais sendiri. Ini kan aneh. Dia teriak-teriak terkait dengan dinasti politik, tapi dirinya sendiri yang menerapkan itu. Terus kita mau bilang apa? Ya, jadi ketua umum Partai Umat itu adalah namanya Ridho Ramadi. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah menantu dari Amin Rais, pendiri Partai Umat. Itu baru yang namanya dinasti politik. Ya, pertanyaan saya kepada Pak Amin Rais, dinasti politik bukan itu. Giliran Pak Jokowi, Mas Kaisang jadi ketua PSI, salah. Mas Gibran jadi wakilnya Pak Prabowo, salah. Itu nanti dibilang dinasti politik. Terus ketua umum Partai Umat itu siapa Pak Amin? Itu kan menantumu sendiri Pak. Ya, jadi sekali lagi Pak Amin, tolonglah kalau misalkan mau mengkritik atau mau memberikan masukan kepada Presiden Jokowi selaku presiden hari ini, silakan, itu sah-sah saja. Silakan memberikan masukan-masukan yang bagus agar bisa mendukung program-program pemerintah agar kemudian Indonesia ini semakin lebih baik. Seperti itulah teman-teman. Ya, jadi kalau kita ingin mengkritik seseorang, coba lihat dulu diri kita. Apakah sudah sesuai dengan yang kita kritik, atau sesuai dengan masukan-masukan dari kita atau belum. Jangan sampai kita mengkritik seseorang terkait dengan suatu hal, tetapi hal-hal itu kita lakukan sendiri. Itu kan tidak boleh. Ya, itu ibaratnya maling tiap maling. Itu kan tidak boleh, Pak. Jadi begitu teman-teman. Ini adalah video dari saya untuk Pak Amin. Ya, kemarin atas pernyataannya yang ingin menyeret Pak Jokowi ke dalam penjara. Oke, demikian dulu. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat.